Pada video kali ini kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian atau AJP dari PT Manunggal. Nah, AJP yang pertama ini diketahui berdasarkan stock of name saldo persediaan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Persediaan barang dagangan sama dengan kartu persediaan dan persediaan supplies 3 juta. Nah, untuk bukti memorial pada transaksi ini itu yang pertama kita ketahui itu adalah kita harus cek dulu nih di saldo awalnya jumlah suppliesnya tuh berapa. Nah, diketahui nilai persediaan supplies pada trial balance itu sebesar 7.600.000. Nah, cara penyesuaiannya adalah dengan persediaan pada neraca saldo 7.600.000 dikurang dengan persediaan yang tersisa. Jadi 7.600.000 dikurang 3 juta sama dengan 4.600.000. Nah, akunnya adalah akun supplies expense sebesar 4.600.000 dan supplies 4.600.000. Nah, kita masuk ke dalam accurate-nya. General ledger, kita pilih journal voucher sesuai dengan bukti nomornya adalah BM1202 tanggal 31 Desember 14. Deskripsinya adalah penyesuaian perlengkapan. Nah, jadi akun yang berpengaruh itu pertama ada supplies expense sebesar berapa? Sebesar 4.600.000 pada supplies sebesar 4.600.000. Nah, kita harus pastikan nih antara debit dan kreditnya itu harus sama. Ketika sudah benar semua, maka kita pencet save and new. Lanjut, bukti memorial yang ketiga. Dari rekening koran per 31 Desember 2014 yang diterima oleh perusahaan berupa pendapatan bunga bank sebesar 6.500.000, lalu beban administrasi bank 230. Nah, ketika kita mendapatkan pendapatan bunga, maka akun tersebut masuk ke dalam akun interest income. Sebesar berapa? Nah, interest income ini diketahui sebesar yang tertera di soal, yaitu 6.500.000. Maka interest income ini kita taruh di debit sebesar 6.500.000. Karena ia harus membayar beban administrasi bank, maka uang yang ia terima itu berkurang. Jadi cash in bank yang diterima sebesar 6.270.000 dan bank service charge atau biaya administrasi bank sebesar 230. Untuk transaksi kali ini dicatat di jurnal voucher BM1203 tanggal 31/12/2014 dengan keterangan pendapatan bunga. Nah, yang pertama itu ada di debit itu ada cash in bank. Karena kita mendapatkan bunga, maka kas kita bertambah senilai berapa? Senilai 6.270.000. Lalu karena kita kena biaya service charge, maka kita harus menuliskan biaya administrasi bank sebesar 230.000. Lalu yang dikredit ada interest income atau pendapatan bunga senilai 6.500.000. Nah, ketika debit dan kreditnya sudah sama dan tanggal yang sudah benar, maka kita bisa pencet save and new. Selanjutnya, untuk transaksi yang ketiga, cadangan kerugian ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang dagang di akhir periode akuntansi.
Diketahui 5% dikali saldo piutang. Diketahuinya nih, bagaimana cara menghitung berapa cadangan kerugian piutang kita, yaitu dengan cara 5% dikali saldo piutang. Saldo piutang ini kita dapat dari trial balance yang sudah kita cek sebelum AJP, lalu dikurang dengan jumlah cadangan kerugian piutang. Nah, kebetulan di dalam trial balance ini saldo piutangnya senilai 112.895.000. Nah, saldo piutang ini dikali dengan 5%, sehingga kita mendapatkan nilai 5.644.750. Lalu kita kurangkan dengan cadangan kerugian piutang sebesar 4 juta. Nah, nilai-nilai yang berada di sini itu diambil dari trial balance. Maka kita mendapat hasil 1.644.750. Akunnya apa aja yang dicatat? Untuk cadangan kerugian piutang ini yang dipakai, pertama akunnya adalah bad debt expense sebesar 1.644.750 dan allowance for doubtful atau cadangan kerugian piutang. Masih di dalam jurnal voucher dengan tanggal 31/12/2014. Deskripsinya adalah cadangan kerugian piutang. Pertama kita cari bad debt expense terlebih dahulu. Senilai 1.644.000. Lalu di kredit itu ada allowance. Nah, ketika debit dan kreditnya sudah sama, maka kita bisa save and close. Nah, transaksi selanjutnya adalah transaksi prepaid rent beban sewa bulan Desember 2014. Nah, untuk prepaid beban sewa ini, maka kita menggunakan akun rent expense atau beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 2 juta. Kita masukin yang pertama adalah rent expense jurnal voucher tanggal 31/12/2014 dengan keterangan beban sewa Nah, akun yang pertama adalah akun rent expense senilai 2 juta. Lalu sewa dibayar di muka atau prepaid rent senilai 2 juta. Ketika sudah sama, maka kita pencet save and new. Untuk transaksi selanjutnya adalah prepaid insurance atau beban asuransi. Sama seperti tadi, kita menggunakan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Caranya masih sama seperti tadi. Kita buka accurate tanggal 31/12/2014 dan deskripsi asuransi dibayar di muka
Nah, lalu akunnya yang pertama ada beban asuransi senilai yang ada di soal itu sebesar 850.000. Pada asuransi dibayar di muka. Ketika debit dan kreditnya sudah sama, maka kita bisa pencet save and new. Nah, ini ada period end, mungkin kita bisa kerjakan di akhir. Kita lanjut dulu yang ini. Biaya listrik, air, dan telepon bulan Desember 2014 akan dibayar pada bulan Januari 2015. Berarti biaya listrik, air, dan telepon adalah termasuk ke dalam akun water, telepon, and electric. Lalu pada accrued expense. Kenapa accrued expense? Karena ia membayar pada bulan lalu, yaitu kita masukkan ke dalam jurnal voucher tanggal 31/12/2014 dengan keterangan biaya air, listrik, telepon. Biaya listrik, air, dan telepon. Nah, yang pertama itu ada account number water. Kita cari water, telepon senilai 1.500.000. Nah, akun selanjutnya adalah accrued expense. Karena dibayar pada bulan Januari, maka bulan sebelumnya kita masuk utang biaya senilai 1.500.000. Ketika debit dan kreditnya sudah sama, maka kita akan pencet save and close, atau save and new juga boleh. Masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu PPh pada bulan November 2014 yang akan dibayar bulan Januari adalah dengan tarif 1% peredaran bruto. Nah, ketika kita mendapatkan soal dengan peredaran bruto, maka yang harus kita cari adalah bagaimana mencari peredaran bruto. Nah, peredaran bruto ini adalah dengan cara sales, penjualan, dikurang dengan jasa pengiriman, lalu dikurang dengan sales discount. Nah, jadi caranya seperti ini. Sales dikurang dengan freight collected, lalu dikurang dengan sales discount, sehingga angka-angka yang di sini itu kita dapat dari trial balance. Jadi 95.900.000 dikurang 500.000 dikurang 1.236.400, maka hasilnya 95.164.000. Tetapi di keterangan soal ini adalah dengan tarif 1%. Berarti tarif peredaran bruto tadi kita kali dengan 1%, sehingga dapatlah hasil 95.1.640. Nah, akunnya apa aja? Akunnya pertama ada pendapatan pajak beban dan juga hutang pajak. Jadi PPh pada bulan Desember adalah income tax expense sebesar 951.640. Kita masuk ke jurnal voucher 31/12/2014 dengan deskripsi
penyesuaian PPh badan. Jadi yang pertama kita pilih adalah account number, income tax expense senilai 9 pada 951.640 pada hutang biaya senilai sama 951.640. Ketika debit dan kreditnya sudah sama, maka kita pencet save and new. Nah, untuk transaksi yang ke-9 dalam AJP ini, BM 1209 atau bukti memorial 1209 ini, PPh badan bulan Desember 2014 yang akan dibayar bulan Januari 2015 adalah dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Nah, cara mencari peredaran bruto ini adalah dengan cara sales dikurang dengan freight collected dikurang dengan sales return. Nah, hasil atau nilai-nilai yang ada di sini itu kita dapatkan dari trial balance. Jadi kita lihat di trial balance sebelum AJP. Salesnya dengan nilai 9.900.000 ditambah 500.000 dikurang 800.000. Nah, dikali dengan 1%. 1% ini dari ketentuan soal, yaitu dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Maka akun yang masuk pertama ada income tax expense sebesar 956.000 dan income tax payable sebesar 956.000. Lalu kita masukkan ke jurnal voucher BM 1209 tanggal 31/12/2014 dengan deskripsi adalah PPh badan, akunnya ada pertama income tax expense senilai 956, lalu income tax payable senilai 96. Nah, kalau sudah sama semua antara debit dan kreditnya, kita pencet save and close. Nah, jadi ini adalah cara langkah menginput bukti memorial AJP 1209. Transaksi selanjutnya adalah BM 12-10, yaitu menutup akun fed in dan fed out ke perkiraan fed payable. Menutup akun fed in dan fed out berdasarkan trial balance dan di jurnal kebalikan dari saldo normal akun tersebut. Nah, kita sudah mengetahui nilai dari fed out di trial balance itu adalah 9.482.400 dan fed in-nya 3.450. Maka supaya ini, karena ini petunjuknya untuk menutup akun yang tadinya fed out atau di kredit, kita tutup di debit sebesar jumlah yang ada di trial balance. Lalu fed in-nya juga sama sesuai dengan jumlah di trial balance. Nah, agar balance ini maka diposisikan di bawah fed in atau sejajar dengan fed in sejumlah 6.032.400. Untuk transaksi ini kita masukkan ke dalam jurnal voucher. Nah, kita klik BM 12-10, date-nya tanggal 31/12/2014. Lalu deskripsinya adalah penutupan akun fed in dan out. Nah, karena tadi saldo normal fed out adalah di kredit, maka kita akan debitkan akun tersebut. Fed out senilai 9.482.400, 9.482.400. Lalu fed in
Fed in di debit sejumlah 3.450.000, lalu sisanya Fed payable. Jadi Fed payable mengikuti yang terkecilnya. Pastikan antara debit dan kreditnya sudah sama, lalu dicek lagi tanggalnya sudah benar atau belum. Jika sudah benar semua, kita pencet save and close. Nah, untuk transaksi semuanya sudah selesai, tinggal yang penyesuaian aktiva tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan, atau kita bisa sebut period end. Caranya yang pertama, kita buka activities, kita buka periodik, terus period end, lalu kita ganti periodnya menjadi bulan Desember 2014 sesuai dengan berjalannya transaksi. Klik OK. Nah, period end complete. Nah, jika sudah, kita cek lagi di bagian all journal. From 01/12